Bab 205 muncul orang kaya. Kalau lawan Kak Gigi bisa mengalahkannya, aku akan melakukan siaran langsung minum air sambil kayang. Pada saat ini, Alan menggertakkan giginya dan terpaksa menyerah. Dia akan dihajar oleh ayahnya kalau dia menghabiskan terlalu banyak uang di siaran langsung. Pada saat ini, waktu yang tersisa dari lomba ini kurang dari 1 menit. Jelas sekali kalau Jenny akan kalah, wajahnya pun terlihat masam. Sedangkan Gigi sedang mengunyah permen karetnya sambil berkaca dan mengoleskan lipstiknya. Dia sangat memandang rendah Jenny. Baiklah, aku. Jenny sudah pasrah. Ketika dia hendak berbicara, tiba-tiba dia melihat ada orang yang menuliskan komentar. Tino, apa mengirimkan hadiah bisa langsung meningkatkan nilaimu? Tidak perlu melakukan hal lain lagi, kan? Jenny tercengang sesaat, kemudian dia segera menjawab. Iya. Hanya dengan mengirimkan hadiah ke ruang siaran langsungku, itu akan menambahkan nilaiku. Tidak perlu melakukan hal lain lagi. Walaupun Jenny menjelaskan kepada yang bernama Tino ini, dia tidak berharap apa-apa. Penggemarnya yang bernama Tino ini bahkan tidak tahu bagaimana cara pertandingan ini bekerja. Selain itu akunnya masih akun pemula. Tidak ada level pembelanjaan sama sekali. Penggemar seperti ini hanya bertanya, jadi Jenny bisa mengharapkan apa darinya. Tino, kalau begitu, kamu jangan menyatakan cinta. Aku akan membantumu memenangkan pertandingan ini. Alan, sok sekali. Sekarang hadiah Gigi lebih banyak 20 juta dari kita. Bagaimana kamu membantu Jenny? Marden, sungguh pandai membual. Apa kamu kira kamu sangat hebat? Penggemar ruang siaran langsung Jenny, termasuk Alan dan lainnya, segera menyerang yang bernama Tino ini. Lagi pula, sekarang kekalahan Jenny sudah dipastikan, jadi mereka merasa sangat frustasi. Mereka pasti tidak berani melampiaskan amarah mereka kepada Gigi, tapi tentu saja mereka berani melakukannya kepada sebuah akun pemula. Jenny terdiam sejenak, lalu dia menggelengkan kepalanya sambil menerima nasibnya. Sudahlah, tidak perlu lagi. Terima kasih, ya. Jangankan Tino si pemilik akun pemula ini, meskipun ada pemilik akun veteran, mereka juga tidak mungkin bisa langsung mengeluarkan 20 juta sirip. Sama sekali tidak bisa mengalahkan penggemar kayak Gigi. Selain itu, penggemar kayak Gigi bukan hanya Kak Layem, masih ada banyak lagi. Hanya saja, untuk mengalahkan host kecil seperti Jenny tidak memerlukan banyak penggemar kayak Gigi. Marvin, cepat pergi. Orang bodoh dari mana ini? Alan, jangan bersikap sok di dunia maya. Kalau memang merasa hebat, tunjukkan sekarang juga. Alan juga merasa agak tidak senang. Apakah pengguna yang bernama Tino ini ingin merebut perhatian orang-orang? Walaupun Jenny kalah, Alan masih termasuk penggemar nomor 1 Jenny. Pasti ada banyak orang yang mengaguminya. Setelah yang bernama Tino ini muncul, dia malah dengan sok berkata dia akan membantu Jenny menang. Memangnya dia kira dia siapa? Akan tetapi beberapa saat kemudian, komentar mereka malah langsung berhenti. Mereka melihat nilai hadiah Jenny yang tadinya sudah berhenti tiba-tiba meroket. Tino memberi Jenny sebuah roket super. Semua orang melihat roket super yang berwarna keemasan memelesat dari bawah layar ke atas. Setelah roket super ini muncul, jumlah hadiah Jenny langsung meningkat sebanyak 4 juta. Kemudian, jeda sebentar. Sebelum Jenny sempat berterima kasih, seluruh layar dipenuhi dengan penggemar yang bernama Tino ini. Tino memberi Jenny sebuah roket super. 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 Seluruh layar dipenuhi dengan kalimat-kalimat ini. Satu persatu roket emas memelesat, menyilaukan mata semua orang. Satu demi satu roket memelesat. Total semuanya adalah 20 roket super. Tino memberikan roket super yang harganya 4 juta berturut-turut sebanyak 20 buah. Apa-apaan ini? Astaga! Jenny pun menutup mulutnya, dia sangat terkejut. Jantungnya berdebar dengan kuat. Ini. Pemilik akun pemula yang bernama Tino ini ternyata kaya sekali. Dalam sekilas dia langsung mengirimkan 20 roket super. Pada saat ini, Alan dan lainnya langsung tercengang. Mereka hanya bisa merasa terkejut. Harga satu roket super adalah 4 juta. 20 roket super berarti 80 juta. Sebenarnya si Tino ini siapa? Sebelumnya mereka tidak pernah melihatnya di ruang siaran langsung Jenny. Kenapa dia royal sekali? Sedangkan Gigi yang awalnya sedang memakai lipstiknya tidak sengaja menoleh sebentar, setelah itu dia juga mulai merasa panik. Ini? Gigi meletakkan lipstiknya lalu mengerutkan alisnya. Kalau hanya hadiah senilai 20 juta, Gigi sama sekali tidak akan memedulikannya. Namun sekarang, ruang siaran langsung Jenny sudah mendapatkan hadiah senilai 80 juta. Total jumlah hadiah Jenny sudah lebih dari 100 juta. Sedangkan jumlah hadiah Gigi masih berhenti di angka 40 juta. Mereka juga sudah menemukan penggemar kaya. Pikir Gigi dengan heran. Gigi dengan centil berteriak ke mikrofonnya. Aduh, aku sudah mau kalah. Dari awal dia sangat memandang rendah Jenny. Kalau dia dikalahkan oleh Jenny si host kecil yang tidak terkenal ini, bukankah Gigi akan ditertawakan orang? Jadi, Gigi tidak boleh kalah. Kalian memberi Gigi sebuah roket super. Kalian memberi Gigi sebuah roket super. Dalam sekejap, semua orang dapat melihat kalau jumlah hadiah Gigi juga sedang terus-menerus meningkat. 20. Penggemar kaya Gigi juga telah memberikannya 20 roket super. Setelah 20 roket super ini, jumlah hadiah Gigi sudah naik menjadi 120 juta, melebihi Jenny sebanyak 20 juta. Jenny pun tercengang.
Ketika dirinya baru berhasil melebihi Gigi, Gigi malah sudah berhasil mengejarnya. Hah? Sampah di sebelah bisa-bisanya memanggil orang. Kalian kira penggemar Gigi mudah ditindas? Harga satu porsi makanan penggemar Gigi itu sebesar 1 tahun gaji kalian? Tahu tidak? Baik, para sampah, lanjutkan kalau kalian tidak senang. Saat ini waktu lomba tersisa 30 detik. Penggemar-penggemar Gigi sedang mengolok-olok Jenny. Jenny merasa dilema. Dia sangat berharap ada orang yang akan membantunya untuk mendiamkan Gigi. Bagaimanapun juga, dari awal Gigi sangat meremehkan Jenny, jadi Jenny merasa sangat kesal padanya. Kalau Jenny gagal, Gigi pasti akan semakin memandang rendah dirinya. Nanti Jenny bahkan harus menyatakan perasaan kepada para penggemar Gigi. Akan tetapi, Jenny merasa segan untuk meminta hadiah dari penggemarnya yang bernama Tino itu. Bagaimanapun juga, hal-hal seperti ini tidak boleh dipaksa. Namun, Jenny masih berharap sedikit. Dia merasa Tino pasti akan membantunya lagi. Sesuai dugaannya, Tino benar-benar tidak mengecewakan Jenny. Tino memberi Jenny sebuah roket super. Tino memberi Jenny sebuah roket super. Tino memberi Jenny sebuah roket super. Dalam sekejap, seluruh ruang siaran langsung sekali lagi penuh dengan nama Tino. Satu persatu roket emas memelesat, mencengangkan semua orang. Setelah melihat roket emas itu, jumlah hadiah Jenny lagi-lagi meningkat dengan cepat. 10, 20, 30. Tino telah memberikan Jenny 30 roket super, tapi dia belum berhenti dan masih mengirimkan hadiah. Astaga! Lagi? Penggemar-penggemar Jenny langsung heboh. Bab 206-100 roket. Setelah memberikan 30 roket, masih lanjut mengirimkan hadiah. Kaya sekali. Orang ini baru benar-benar seorang penggemar kaya. Terima kasih. Terima kasih, Kak Tino. Terima kasih. Jenny merasa emosional sampai tidak bisa berkata-kata. Dia mengatupkan telapak tangannya lalu berterima kasih ke arah kamera. Para penggemar Jenny, termasuk Ellen dan lainnya pun tercengang. Sebenarnya siapa yang bernama Tino ini? Sejak kapan Jenny mengenal orang kaya seperti dia? Bukan, Sultan. Jangan-jangan seseorang dari kelas mereka. Akan tetapi, teman-teman sekelas mereka selain Mario tidak ada yang dari keluarga kaya dan mempunyai kekuasaan sebesar ini. Gigi yang awalnya berwajah menghina mengerutkan alisnya. Pada akhirnya, ekspresinya menjadi serius dan menjadi sangat terkejut. Tadi dia masih duduk malas-malasan di kursi, sekarang punggungnya sudah menegak. Penggemar-penggemar kaya Gigi juga sudah menyadari ada yang tidak beres, mereka pun mulai mengirimkan roket super. Satu demi satu roket super dikirimkan ke ruang siaran langsung Jenny dan Gigi, seolah semua itu didapat dengan tidak memakai uang. Sekarang barulah lomba kekayaan yang sebenarnya. Siapa yang mempunyai uang? Siapa yang kaya? Siapa yang bisa mencengangkan semua orang? 7 penggemar kaya ruang siaran langsung Gigi terus-menerus mengirimkan roket super, jumlah hadiahnya pun terus meningkat. Akan tetapi, hal yang mengejutkan mereka adalah ternyata mereka tidak bisa mengejar jumlah hadiah Jenny dan orang yang bernama Tino itu. Tino sendirian melawan 7 penggemar kaya Gigi. Selain itu, dia masih belum berhenti memamerkan kekayaannya. Jenny terkesiap, bahkan dia sampai lupa untuk berbicara. Kak, aku merasa aku sedang bermimpi. Tino memberi Jenny sebuah roket super. 50, 80, 99 buah. Sebelum waktu perlombaan berakhir, Tino kebetulan telah mengirimkan sebanyak 100 buah roket super. Total nilai hadiah Jenny sebesar 400 juta lebih. Sedangkan Gigi baru 200 juta lebih. Jenny melebihi Gigi 2 kali lipat. Semua penonton dari kedua siaran langsung tertegun. Mereka benar-benar terkejut oleh akun yang bernama Tino ini. 100 roket super. Harga satu roket super adalah 4 juta, 100 roket super berarti 400 juta. Sebenarnya siapa Tino ini? Bisa-bisanya dia bersedia menghabiskan 400 juta untuk Jenny. Jangankan orang lain, bahkan Jenny sendiri pun tidak percaya dan merasa bahwa dirinya seperti sedang bermimpi. Pada saat yang sama, Jenny merasa penasaran dengan Tino ini. Jenny juga menjadi sangat mengaguminya. Di dalam perlombaan kekayaan ini, Tino sendirian berusaha untuk membalikkan keadaan dengan melawan 7 penggemar kaya Gigi. Dia telah mengirimkan 100 roket super. Hebat sekali. Mengejutkan sekali. Walaupun Jenny bukan wanita mata duitan, sekarang jantungnya telah berdebar-debar dibuat Tino. Terima kasih, Kak Tino. Anu, apa aku boleh bertanya siapa kamu? Bisik Jenny. Tanpa menunggu Tino menjawab, Gigi sudah tertawa sinis. Tidak usah berpura-pura. Apakah mungkin orang asing bisa memberikanmu uang 400 juta secara cuma-cuma? Pada saat ini, Jenny baru sadar kalau Gigi belum pergi. Perlombaan ini barusan selesai. Jenny juga belum memberikan hukuman. Kak Gigi yang sangat populer di aplikasi siaran langsung ini telah dikalahkan oleh Jenny. Hal ini membuat Jenny merasa seakan-akan dirinya sedang bermimpi. Jenny dengan tak berdaya menjawab. Kami benar-benar tidak mengenalnya. Sudahlah. Apa hukumannya? Katakan sekarang juga. Kini Gigi terlihat sangat tidak senang. Lupakan saja hukumannya. Sampai jumpa, Kak Gigi. Jenny sudah muak dengan kesombongan Gigi. Akan tetapi, Jenny yang tidak mau menghukum Gigi malah langsung membuat Gigi emosi. Kenapa? Kamu merasa aku orang yang tidak bisa menerima kekalahan.
Ku beritahu kamu, ya. Ini hanya karena malam ini tidak semua penggemar kayaku berkumpul. Kalau tidak, Tinomu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Gigi tertawa sinis. Benar. Ini hanya karena Sultan kami tidak ada. Jika tidak, Tinomu pasti sudah habis dibuat kami. Lancang sekali. Jangan-jangan host sebelah yang mengirimkan hadiah untuk dirinya sendiri. Tidak apa-apa, besok malam semua penggemar Gigi akan berkumpul. Besok kita bersaing dengannya lagi. Penggemar-penggemar Gigi juga merasa sangat kesal. Bisa-bisanya Gigi dikalahkan oleh Jenny yang sebagai host kecil. Hal ini sangat membuat mereka tidak senang. Tino, tidak perlu tunggu sampai besok malam, kalian boleh memanggil teman-teman kalian sekarang juga. Dari kata-katanya dapat dirasakan kalau orang bernama Tino ini sangat percaya diri. Tanpa perlu ditanya, orang bernama Tino ini tentu saja adalah Valentino yang sedang melihat ponselnya di ruang tamu. Sebenarnya, Valentino mengatakan itu karena dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktunya. Karena malam ini Gigi dan para penggemarnya tidak menerima kekalahan mereka, kedepannya mereka pasti akan bersaing dengan Jenny lagi. Kalau begitu, hari ini juga Valentino akan membuat mereka menerima nasib agar kedepannya mereka tidak berani bermacam-macam dengan Jenny lagi. Karena Valentino bukan orang yang tidak sibuk bisa setiap saat menonton siaran langsung. Para penggemar Gigi langsung rusuh. Mereka merasa Tino benar-benar angkuh sekali. Kak Gigi, panggil Sultan kita. Mari kita habiskan dia sekarang juga. Ayo bertanding sekali lagi. Kita harus menghabiskan orang yang bernama Tino itu. Sok sekali. Apa kamu tidak tahu betapa hebatnya Sultan kami? Valentino sama sekali tidak memedulikan mereka, wajahnya masih terlihat datar. Karena malam ini Valentino sudah memutuskan untuk membantu Jenny, maka dia pasti tidak akan mengingkari janjinya. Kak Gigi, aku rasa tidak perlu. Siaran langsung hanya sebuah hiburan, penggemar kita tidak usah berantem sampai begini, kan? Jenny mengerutkan alisnya, dia tidak ingin masalah ini menjadi besar. Sedangkan Gigi semakin merasa kesal melihat Jenny yang begini, dia berkata sambil tersenyum sinis. Kenapa? Takut, ya? Tino, tidak apa-apa, jangan takut. Aku ada di sini, suruh mereka keluarkan teman-teman mereka. Tanpa menunggu Jenny menjawab, Valentino sudah menuliskan komentar di layar. Kata-kata Tino tiba-tiba membuat Jenny merasa aman dan sangat nyaman. Ellen, sok sekali. Kamu tetap mau membesarkan masalah ini. Apa kamu tahu Kak Gigi mempunyai banyak penggemar Sultan? Sekarang Ellen merasa sangat tidak senang. Ketika dia melihat nama Tino, dia pun menggertakkan giginya. Bisa-bisanya Jenny memanggil dia. Kak Tino. Ellen sudah lama berteman dengan Jenny, dia bahkan tidak pernah mendengar Jenny memanggilnya Kak Ellen. Tino, kalau kamu merasa kamu bisa, kamu berikan Jenny 100 roket super dulu baru berbicara. Ucapan Valentino langsung membuat Ellen membungkam mulutnya. Sedangkan Gigi sama sekali tidak takut pada Tino. Dia segera menghubungi penggemar-penggemar kayanya. Dalam sekejap, penonton ruang siaran langsung Gigi bertambah. Semuanya adalah penggemar Sultannya. Gigi memiliki 5 penggemar Sultan, di antaranya adalah 4 akun raja dan 1 akun kaisar. Untuk mendapatkan akun raja, kamu harus menghabiskan uang sebanyak 120 juta dalam sebulan. Sedangkan akun kaisar lebih mencengangkan, kamu harus menghabiskan uang sebanyak 240 juta dalam sebulan. Bab 207 kamu takut. Dengan beberapa pria kaya penggemar Gigi, hanya dari biaya akun mereka, 1 bulannya sudah mencapai 1 miliar. Bukankah itu sangat hebat? Sepertinya, mau sekaya apapun Tino, dia juga akan terkejut ketika mendengarnya, kan? Namun, yang membuat mereka kecewa adalah, Tino sama sekali tidak pergi, melainkan tetap berada di samping Jenny. Tuan Charles, ku dengar ada yang menindas Gigi. Aku bukan konglomerat, ayo hajar dia. Raja Eric, aku hari ini tidak menyiapkan banyak, hanya ada 600 juta sirip. Ayo, biar kulihat kemampuan lawan. Begitu beberapa pria kaya itu muncul, ruang siaran langsung Gigi langsung meriah. Di antara percakapan mereka juga sedang meremehkan dan menertawakan Jenny. Jenny hanya menggigit bibirnya tanpa mengatakan apa-apa. Begitu dia melihat undangan dari Gigi, dia terpaksa menerimanya. Pada ronde ini, pertarungannya tetap berlangsung selama 5 menit. Adik kecil, bagaimana kalau yang kalah pada ronde ini, akan melakukan siaran langsung menarik pakaian dalam? Ucap Gigi sambil tertawa dingin. Tidak, aku tidak bisa menerimanya. Jenny terdiam sesaat, lalu bergegas melambaikan tangannya. Gayanya bukan yang seperti itu, jadi dia tidak akan melakukan hal itu untuk bertarung. Kamu takut, ya? Ejek Gigi sambil tertawa dingin. Tino, tidak apa-apa, terima saja. Ada aku di sini. Valentino kembali mengetik sebaris kalimat. Setelah membacanya, Jenny tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa, Jenny bahkan tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Bisa-bisanya dia percaya pada Tino. Baik, kita lakukan sesuai yang kamu katakan saja. Ucap Jenny sambil mengernyitkan dahinya. Awalnya, Jenny masih lumayan suka dengan Kak Gigi. Bagaimanapun juga, Kak Gigi adalah salah satu host siaran langsung yang terkenal. Namun setelah malam ini, Jenny menjadi sangat jijik dengan Kak Gigi. Jelas-jelas dia tahu kalau Jenny tidak bisa melawan mereka. Tapi Gigi malah sengaja menggunakan cara seperti ini untuk menghina Jenny. Jenny juga tahu seberapa mengerikannya jika beberapa pria kaya itu melancarkan aksi mereka.
Bisa dibilang harapan Jenny untuk bisa menang sangatlah kecil. Akan tetapi, entah kenapa Jenny percaya pada Tino. Jenny merasa mungkin Tino akan memberikannya sebuah kejutan yang sangat besar. Sudah, kali ini kita tidak perlu bernyanyi lagi, kita langsung melakukannya dengan kemampuan masing-masing saja. Gigi tertawa dingin. Dia pun mengambil bangku kecil yang ada di sampingnya, kemudian kembali memelas lipstik merah. Shoot! 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 Begitu selesai bicara, jumlah hadiah pada layar Gigi semakin melonjak dan terus bertambah. Tuan Charles memberi Gigi sebuah roket super. Raja Arik memberi Gigi sebuah roket super. Belum sampai 1 menit, jumlah hadiah yang ada di ruang siaran langsung Gigi sudah mencapai 600-an juta. Raja Arik dan yang lainnya telah memberikan 150-an roket super kepada Gigi dalam waktu kurang dari 1 menit. Harus diketahui, pada ronde pertarungan sebelumnya, Jenny hanya mendapat sekitar 400 juta hadiah. Sedangkan pada ronde ini, hanya dalam waktu 1 menit Gigi telah berhasil mendapat sekitar 600 juta. Total hadiah Gigi sudah melebihi hadiah Jenny pada ronde sebelumnya sebanyak 200 juta. Kini Jenny dan para penggemarnya sudah sangat putus asa. Seberapa kaya pun Tino, apa dia sanggup melawan belasan pria kaya itu? Beberapa dari pria kaya itu dalam 1 bulan bisa mendapat 240 juta di kota Roal. Bagaimana mungkin Tino bisa menyaingi mereka? Dik, ada apa dengan dirimu? Kenapa jumlah hadiahmu masih kosong? Jangan-jangan kakakmu sudah kabur ketakutan, ya? Gigi tertawa kecil, raut wajahnya tampak sangat menghina Jenny. Kini waktu bertarung baru lewat 1 menit, sementara Gigi sudah mendapat hadiah sebanyak 600 juta. Sedangkan di sisi Jenny, hanya ada beberapa penggemar yang memberinya hadiah. Bahkan total hadiahnya baru lewat 2 juta. Hadiah yang didapatkan Gigi sudah beratus-ratus lipat daripada milik Jenny. Makanya Gigi mengira Tino sudah kabur dan tidak berani melanjutkan pertarungan ini lagi. Kini kedua belah pihak sedang emosi. Apa yang ingin mereka pertarungkan sebenarnya? Tujuan mereka bertarung adalah karena uang. Kecuali, Tino adalah seorang putra konglomerat yang bisa menghambur-hamburkan uang sesukanya. Kalau tidak bagaimana dia bisa menyaingi para penggemar kayak Gigi? Hah? Sampah di seberang sungguh tidak seru. Begini saja sudah ketakutan. Raja Arik, kukira aku sudah bertemu dengan lawanku. Ternyata, hanya ampas belaka. Aku bukan konglomerat. Bagaimanapun tidak ada yang bisa mengurus orang yang pura-pura hebat di internet. Haha. Para penggemar dan beberapa pria kaya yang berada di pihak Gigi pun mulai meledek dan merendahkan Tino yang berada di pihak Jenny. Banyak orang yang merasa kalau Tino sudah kabur karena ketakutan. Kalau tidak, kenapa dia tidak memberikan 1 roket super pun? Akan tetapi, setelah Jenny memeriksa daftar penonton, Tino masih menonton siaran langsungnya. Hanya saja Tino dari tadi tidak mengatakan apapun, entah apa yang sedang dia lakukan. Alan, bukannya tadi kamu terus-terusan memberi hadiah? Teruskanlah. Kenapa? Takut, ya? Alan tertawa dingin, lalu mulai mengetik. Marvin, benar. Kalau ingin pura-pura hebat, maka lakukanlah sampai akhir. Melihat Tino yang diam saja, mereka semua mulai menjelek-jelekan Tino. Sebelumnya Tino telah mengejutkan banyak orang dan telah mendapatkan perlakuan khusus dari Jenny. Tentu saja orang lain sangat iri pada Tino. Kini melihat Tino tidak memberi Jenny hadiah, semuanya mulai menjelek-jelekannya. Terutama Alan dan Marvin yang paling senang, mereka bahkan terus mengolok-olok Tino. Kalian tidak ada habisnya, ya? Memberi hadiah itu bukan kewajiban. Kalau orang tidak ingin memberi hadiah juga tidak apa-apa. Tadi Kak Tino juga sudah memberiku banyak hadiah, kalian jangan mengatanya seperti itu. Jenny sangat marah, dia segera berteriak kepada Alan dan yang lainnya. Alan, kalau kalian masih seperti ini, aku akan membisukan kalian. Sialan! Alan langsung melempar mouse-nya hingga hancur berkeping-keping. Kak Alan, Jenny sangat tidak tahu diri, bisa-bisanya dia mengatai kita demi orang yang tidak dikenalnya. Ucap Marvin yang sedang duduk di samping Alan. Dasar tidak tahu malu. Kalau dia membuatku marah besar, aku bisa melakukan apa saja. Karena aku tidak bisa mendapatkannya, maka aku akan menghancurkannya. Sorot mata Alan berubah gelap, dia pun meninju mejanya. Kak Alan, bagaimanapun, Jenny adalah orang keluarga Kusuma, kita. Ucap Marvin agak ragu. Memangnya kenapa kalau keluarga Kusuma? Jangan kira aku tidak tahu kalau Jenny sama sekali tidak disayang oleh keluarga Kusuma. Pada saat ini, aku hanya perlu meminta bantuan Tuan Mario. Bukankah mereka bisa dipermainkan oleh Tuan Mario dengan mudah? Kata Alan dengan dingin. Begitu mendengar nama Mario, Marvin segera menutup mulutnya dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Tuan Mario adalah putra konglomerat terkenal di kota Neo. Sejak tuan muda pertama grup Kingston, Rain Kingston, meninggal, hanya tersisa Mario yang terhebat di antara para putra konglomerat lainnya. Banyak putra konglomerat menjadikan Mario sebagai panutan mereka. Dengan harta keluarga Mario, tidak ada orang lain yang bisa menyaingi mereka. Di dalam siaran langsung. Kak Tino jangan marah, ya? Mereka adalah teman-temanku, jadi kakak jangan mengambil hati dengan mereka, ya? Jelas Jenny. Valentino yang sedang bermain ponsel sambil berbaring di sofa ruang tamu pun tersenyum penuh arti. Bab 208 hanya perlu 30 detik. Bagi Valentino, orang-orang seperti Alan hanyalah seekor semut yang tidak bisa melakukan apapun. Bagaimana mungkin Valentino bisa peduli dengan orang-orang seperti mereka? Seekor singa tidak akan terpancing dengan provokasi seekor tikus. Kalaupun dia sudah tidak bisa tahan lagi,
Valentino hanya perlu menginjak mereka saja. Sementara itu, Alan semakin marah ketika melihat Jenny semakin memperlakukan Tino dengan baik. Alan sungguh ingin mencari tahu alamat Tino dan pergi menghajarnya. Sedangkan para penggemar Gigi masih terus mengolok Valentino. Tino, kamu beritahu mereka kalau aku akan memberikan mereka waktu 4,5 menit untuk memberi hadiah. Melihat ucapan Tino, semua orang seketika tercengang. Ternyata si Tino sama sekali belum menyerah, tapi dia hanya menyuruh para pria kaya itu memberi hadiah pada Gigi dulu. Dia memberikan mereka waktu 4,5 menit dan dia hanya perlu 30 detik. Keberanian macam apa itu? Bagaimana mungkin orang biasa berani mengatakan hal seperti itu? Tino sangat percaya diri kalau dia bisa menyaingi para pria kaya di pihak Gigi hanya dengan 30 detik. Alan dan yang lainnya ingin terus mengolok Tino, tapi karena takut Jenny akan semakin tidak menyukai mereka, jadi mereka pun mengurungkan niatnya. Akan tetapi, ada beberapa orang yang dengan senang mencari masalah, langsung mengirim pesan kepada Valentino dan memarahinya karena terus berpura-pura. Namun, Valentino hanya memblokir mereka semua, dia sama sekali tidak tertarik untuk melirik pesan yang mereka kirimkan. Kak Tino, ini. Jenny agak ragu. Tino, pergilah. Jenny terdiam selama 2 detik, lalu mengangguk menyetujui. Valentino tersenyum penuh arti. Dia sudah tinggal di keluarga Kusuma selama 3 tahun, tapi Jenny tidak pernah mendengarkan ucapan Valentino. Hal ini karena Jenny tidak tahu, kalau saja dia tahu Kak Tino yang dia panggil adalah Valentino, kakak iparnya sendiri, entah apa yang dirasakan Jenny. Kak Tino bilang dia akan membiarkan kalian waktu untuk memberi hadiah selama 4,5 menit dulu, nanti 30 detik yang tersisa baru giliran dia. Karena sudah mendapat arahan dari Tino, kini Jenny sangat percaya diri dan berkata pada Gigi dengan yakin. Mendengar hal itu, Gigi tercengang, kemudian tertawa terbahak-bahak. Hah? Aku tidak salah dengar, kan? Tino menyuruh kita memberi hadiah terlebih dulu. Lalu kita hanya perlu memberikannya waktu 30 detik. Para penggemar Gigi juga ikut mengumpat. Aku ingin tanya, siapa yang memberi kalian kepercayaan diri itu? Alan, ya. Sampah memanglah sampah. Bualannya saja membuat orang merasa jijik. Tidak peduli mereka sedang membual atau bukan, pokoknya kita hanya perlu memberikan waktu 30 detik untuk mereka. Nanti kita lihat saja apa yang akan mereka lakukan. Raja Arik, aku akan memberikan kalian waktu 1 menit. Beberapa pria kaya itu sedang meremehkan Tino sambil terus memberi Gigi hadiah. Bahkan ada orang yang langsung membeli hadiah raja untuk Gigi selama 1 bulan. Hadiah tersebut senilai 120 juta. Ketika waktu sudah berjalan 3,5 menit, hadiah yang didapatkan Gigi sudah mencapai sekitar 1,4 miliar. Hadiah sebanyak 1,4 miliar sirip setara dengan 1,4 dolar neo. Sementara Jenny hanya mendapat kurang lebih 6 juta saja. Tino menepati janjinya, selama 3,5 menit ini, dia tidak memberikan satu hadiah pun kepada Jenny. Namun, para pria kaya di pihak Gigi juga tampaknya tidak memberinya hadiah lagi. Meski mereka masih punya uang, mereka juga tidak akan memberikan seluruh harta mereka kepada Gigi. Ingin memberi hadiah juga harus diberikan sesuai kemampuan. Tidak mungkin kalau asetnya hanya ada 20 miliar, lalu memberikan semuanya kepada Gigi. Hanya orang bodoh yang akan melakukan hal seperti itu. Akan tetapi, bisa mendapatkan hadiah sebanyak 1,4 miliar dalam waktu 4 menit sudah cukup menunjukkan kemampuan para pria kaya itu. Raja Arik, sudah 4 menit. Kalian sudah boleh mulai. Biar kulihat seberapa banyak uangmu. Tuan Charles Itik, 1,4 miliar. Loh, kalau dia juga bisa memberikan 1,4 miliar, aku akan memanggilnya bos besar. Adik kecil, kakakku sudah bilang, kalian sudah boleh mulai. Ucap Gigi sambil tertawa dingin. Hadiah yang dia dapatkan malam ini sudah mencetak rekor baru. Dalam 2 pertarungan ini, Gigi telah berhasil mendapatkan 2 miliar. Meski sudah dikurangi dengan komisi, dia masih bisa mendapatkan ratusan juta. Tentu saja Gigi sangat senang. Kak Tino, mereka menyuruhmu untuk segera mulai. Jenny mengangguk, lalu memanggil Valentino dengan lembut. Jenny merasa agak malu karena dia seakan sedang meminta hadiah kepada Tino. Akan tetapi, Jenny juga tidak ingin kalah, jadi dia hanya bisa meletakkan semua harapannya kepada seorang penggemar yang bernama Tino ini. Sedangkan di antara para penggemar Jenny, ada yang sedang mengantisipasi, ada yang tertawa sinis dan bahkan ada yang sedang menunggu untuk menyaksikan lelucon. Namun, Tino masih tidak mulai memberi hadiah pada Jenny dan masih tampak santai. Tino, aku sudah bilang 30 detik, jadi tetap 30 detik. Semua orang merasa ucapan Tino sungguh angkuh. Sudah dibilang 30 detik, jadi tetap 30 detik. Dari mana datangnya kepercayaan dirimu? Alan, aku sungguh sudah tidak tahan lagi. Apa kamu bisa jangan pura-pura lagi? Marvin, memangnya apa yang bisa kamu lakukan dalam 30 detik? Kalau tidak ingin memberi hadiah, katakan saja langsung. Sedangkan para penggemar Gigi langsung tertawa terbahak-bahak. Ais, jangan-jangan, pria kaya palsu itu sudah menghabiskan uangnya? Hah? Siapa tahu? Mungkin saja dia menggunakan uang perusahaan dan akhirnya ketahuan. Hah? Orang bodoh seperti dirinya masih bisa bekerja di perusahaan? Menurutku, dia hanyalah seorang pria miskin yang tidak berguna. Ayo, ayo. Waktu itu mundurnya sudah dimulai. 40, 39, 38. Gigi tersenyum meremehkan, lalu bersama para penggemarnya menghitung mundur waktunya dengan lantang. 35, 34, 33.
Setiap waktunya berjalan, ekspresi Gigi tampak semakin sinis. Begitu waktu tiba di detik ke-32, tatapan Gigi tampak menghina, bahkan dari layar pun, orang-orang bisa merasakannya. Tino, sekarang sudah giliranku, kan? Tino tersenyum penuh arti, kemudian mengirimkan ketikannya. 31, 30, 29. Pada akhirnya, waktu yang dihitung mundur oleh Gigi sudah mencapai detik ke-30. Pada saat ini, Gigi tiba-tiba melihat layarnya berkedip sesaat. Selanjutnya, hal yang mencengangkan semua orang pun terjadi. Semua orang yang awalnya ikut menghitung mundur, kini ikut terdiam seiring dengan layar siaran langsung ini. Wush! Hadiah yang awalnya sekitar 6 juta, kini tiba-tiba melonjak naik menjadi 246 juta. Kini menjadi 246 juta. Baik dari pihak Gigi ataupun dari pihak Jenny, semuanya sontak membelalakan mata mereka dan tampak tidak percaya. Apa yang telah Tino lakukan sampai dalam waktu 1 detik sudah membuat hadiah Jenny mencapai ratusan juta. Astaga! Dia langsung membuka akun Kaisar, ya? Gigi baru tersadar dari keterkejutannya. Di sistem siaran langsung ini, kalau ingin membuka akun Kaisar harus membayar 240 juta sirip, itu setara dengan hadiah senilai 240 juta. Ternyata Tino langsung membuka akun Kaisar di dalam siaran langsung Jenny. Jenny membelalakan matanya, bahkan mulutnya juga ternganga lebar. Wajahnya diselimuti rasa kaget. Selain kaget, Jenny juga memiliki perasaan yang campur aduk. Sebab, bagaimanapun juga, itu adalah akun Kaisar yang 1 bulannya senilai 240 juta. Layarnya sedang tertutupi tanda akun Kaisar yang sangat mahal ini. Pemandangan ini sungguh mewah dan mahal. Tino telah membuka akun Kaisar di dalam siaran langsung Jenny. Silakan ditekan untuk melihatnya. Detik selanjutnya, sebuah berita yang disiarkan oleh sistem pun